Halo semuanya, kembali lagi dengan NJM Film. Kali ini kami akan mereview film Korea bergenre action, di mana di dalamnya terdapat kriminalitas gangster. Film ini diperankan oleh Don Lee sebagai Ma Sok-do. Penasaran dengan ceritanya? Pastikan kalian sudah subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sejak tahun 90-an, terdapat orang Yanbian yang membentuk perkampungan Cina di kota Seoul. Banyak gangster yang aktif tahun 2004 sehingga banyak terjadi tindak kriminal. Cerita ini bermula dari dua orang yang sedang berkelahi dengan membawa pisau milik pedagang di sana dan ternyata lawannya pun membawa pisau. Datanglah seorang detektif yang sangat pemberani bernama Don Lee dengan santainya melerai pertengkaran mereka kemudian pergi begitu saja. Don Lee pergi ke TKP di mana seorang pria ditahan. Setelah Don Lee melihat tato ular di badannya, dia mengatakan bahwa orang itu dari geng Venom. Di markas geng Venom, ada bos gangster yang memiliki bisnis wanita. Di sana juga ada ajudannya yang mengurus bisnis itu dan menyuruh anak buahnya membalas dendam kepada geng Isu yang telah menikam anggota geng mereka. Ketika mereka baru keluar dari markas, datang Don Lee dan dua rekannya. Kemudian menyuruh mereka untuk kembali ke markas. Namun mereka menghiraukannya, sehingga Don Lee menampar salah satu dari geng itu. Setelah itu, ketua geng Venom keluar dari markas dan memberitahu orang yang menikam anggotanya adalah geng Isu yang mengendalikan tempat perjudian. Detektif pergi ke markas geng Isu dan melihat ada orang yang mencurigakan. Kemudian dia mengejarnya hingga ke jalan yang seperti labirin. Don Lee mengejarnya melewati jalan pintas sehingga dengan mudahnya pria itu ditangkap. Pria itu mengeluarkan pisau dan polisi memintanya untuk memasukkan pisau itu ke kantong plastik sebagai barang bukti tindak kriminal. Pria itu menyerang, namun Don Lee dapat mengalahkannya. Setelah sadar, dia dibawa ke kantor polisi, kemudian diberi helm untuk memasuki ruang kejujuran. Lalu Don Lee memukulnya karena dia tidak ingin jujur. Keesokan harinya, 3 orang gangster mengeluarkan seorang kreditur dari bagasi mobilnya. Dia dianiaya karena tidak membayar hutang sebesar $100.000. Bos dari geng itu menaikkan nominalnya jadi $200.000 sebagai biaya perjalanan menuju tempat itu. Dengan berlumuran darah di kepalanya, ketua geng menawarkan diskon untuk $10.000 per organ. Jadi dia menyuruh anak buahnya untuk memukul tangan kreditur itu menggunakan palu. Besoknya, Don Lee pergi ke tempat perjudian untuk menemui ketua geng Isu. Don Lee memperingati supaya gak bikin masalah karena Don Lee sudah berlaku baik kepadanya. Don Lee mengajaknya ke suatu tempat, di mana ketua geng Isu dan ketua geng Venom dipertemukan. Ketua geng Isu disuruh minta maaf duluan. Ketua geng Venom menginginkannya untuk berlutut dan memohon. Namun, ketua geng Isu tidak ingin melakukannya. Karena takut dengan detektif, akhirnya mereka maaf-maafan dan foto bersama menggunakan Polaroid. Detektif menyuruh masing-masing dari mereka mengambil satu foto. Malam harinya, geng Venom menemui geng yang mencoba untuk membunuh kreditur itu. Ketua geng Venom meludahi kertas tagihan utang, kemudian mengembalikannya pada penagih utang itu. Tidak lama dari itu, ketua geng Venom menampar pipi si penagih utang. Kemudian, ketua geng Venom ditusuk dengan pisau. Setelah itu, seorang kreditur tersebut juga ditusuk. Sehingga ajudan dari geng Venom harus melunasi hutang kreditur itu, sehingga dia masuk geng penagih hutang itu. Di malam yang sama, Hwang Chun-sik mengundang Don Lee ke tempatnya untuk mengajaknya minum dan dikenalkan dengan beberapa wanita yang ada di sana. 형님, 이 새로운 애기들 소개해드리겠습니다. 그래. 안녕하세요. 예.
사업합니다. Ketika sedang bersenang-senang, geng penagih hutang datang ke tempat itu juga. Donly tak sadarkan diri sampai dia dibangunkan oleh wanita dan diberitahu bahwa di luar banyak polisi. Donly itu keluar ruangan, kemudian papasan dengan rekannya dan mengatakan bahwa rekannya datang terlambat. Rekannya heran kapan polisi itu sampai sehingga dia tidak bisa menelponnya. 아이 씨발 이거 뭐야? Ternyata 3 orang gangster itu memotong tangan pegawai dengan kapak. Keesokan harinya, ketika detektif lain membuka rekaman CCTV, di sana terekam Donly pergi ke tempat itu sebelum tragedi tragis terjadi. Namun, dia tidak mengakuinya. 뭐가 나야 아니구만. Donly mendapat telepon bahwa telah terjadi pembunuhan di suatu lokasi. Detektif langsung pergi ke TKP dan mereka menemukan tubuh korban yang dimutilasi dalam tas yang diangkut oleh truk sampah. Diduga korban mutilasi itu adalah Penom, sehingga sekarang geng Penom diketuai oleh Wang Chun-sik. Suatu hari, tim detektif pergi ke sebuah restoran. 형법과 묶어서 난린데. Ketika mereka sedang makan, datang 3 orang penagih utang itu. Ternyata mereka geng Black Dragon. Donly memperingati kepada rekannya untuk tidak melihat 3 orang yang baru masuk. Namun, ketua geng Black Dragon melihat ke arah anggota detektif baru. Kemudian menanyakan di mana toilet. Donly menyuruh Dong Yun untuk mengikuti ketua geng itu. Namun, anggota detektif barunya, yaitu Hong Sok, ingin mengikuti pria itu. Sedangkan Dong Yun mendekati anggota geng tersebut. Ketua geng itu menyiramkan minyak panas yang ada di dapur restoran itu kepada Hong Sok sehingga dia kesakitan dan terjadi keributan di sana. Hong Sok dilarikan ke rumah sakit. Besoknya, detektif menjenguk Hong Sok dan membicarakan pekerjaan. Hong Sok sangat takut ketika dia mencoba mengatasinya. Namun dia tidak bisa, akan tetapi Hong Sok akan tetap pergi ke intelijen. Di malam hari, tiba-tiba mobil menabrak toko permainan dan membuat keributan di sana. Diduga pelakunya adalah geng Isu. Terjadi perkelahian antara geng Isu dan geng Black Dragon. Namun, para detektif berhasil mengatasinya. Salah satu geng Black Dragon dibawa ke kantor polisi kemudian diberi pelajaran. 죽으려고 씨. 빨리 씨. 고사라고 인사해. Keesokan harinya, Donly dan Kapten John dipanggil untuk menemui kepala kepolisian. Mereka bertemu Kapten Kang dari unit pembunuhan kepolisian Seoul. Kapten Kang mendapat surat resmi dari Cina, maka kepala kepolisian menetapkan kasus ini akan ditransfer ke unit pembunuhan. Namun Donly dan Kapten John berusaha supaya hal itu tidak terjadi, dengan membujuk kepala kepolisian dengan berkata bahwa itu adalah kesempatan bagi dirinya supaya dapat promosi dari pimpinan. Setelah itu, Kapten Kang dan Kapten John meneriaki satu sama lain. 야! 왜 소리 지르고 그래? 아 형이 보셨잖아요. 저 새끼가 나한테 뭐라고. 새끼가 어디다 대고 새끼야 이 새끼. Akhirnya Donly dan Kapten John diberi waktu 10 hari untuk menangkap semua gangster itu. Di tempat yang lain, saat geng Black Dragon pergi ke sebuah restoran, di sana terjadi keributan yang disebabkan oleh ajudan geng Penom dulu. Ketika Jang Chen, ketua Black Dragon, masuk ke restoran itu, ajudan geng Penom menelpon rekannya dan memberitahu keadaan Jang Chen. Sehingga geng itu masuk ke restoran itu dan Jang Chen masuk ke mobil untuk melarikan diri. Dalam mobil itu ada Jang Chen, anak buahnya, dan juga ajudan geng Penom. Ketika Jang Chen menanyakan siapa mereka, ajudannya itu langsung menyerang Jang Chen, namun Jang Chen mengambil alih pisaunya dan menusuk ajudan geng Penom itu. Setelah itu, Donly pergi menemui Wang Chun-sik untuk memperingatinya supaya tidak ikut campur dalam penangkapan Jang Chen. Donly meminta 3 orang untuk datang ke kantor polisi, mempertanggungjawabkan kejadian hari itu.
Don Lee meminta bantuan warga dari Bong untuk memberikan informasi sekecil apapun mengenai Jiang Chen karena kekurangan anggota untuk melakukan operasi. Para warga mulai melakukan tugasnya dan menyerahkan semua foto itu pada detektif. Geng Black Dragon saat itu diketahui ada 26 orang. 파악된 것만 26입니다. Anak buah Jiang Chen yang ditangkap waktu itu dipindahkan ke unit pembunuhan dan mereka akan mengembalikannya ke Cina. Don Lee menahan mereka supaya tidak mengembalikannya ke Cina. Setelah tiba di bandara, mereka malah melepaskan anak buah Jiang Chen begitu saja, hanya dengan kesepakatan bahwa anak buah Jiang Chen akan menjadi distributor narkoba seperti yang mereka inginkan. Jiang Chen langsung naik taksi, kemudian diikuti oleh mobil Don Lee, kemudian mengajak 2 orang untuk masuk ke dalamnya. 2 orang itu yang melepaskan anak buah Jiang Chen tadi. 야, 안 걸리고 잘했어? Anak buah Jiang Chen langsung pergi ke markas Black Dragon dan memberitahu apa yang telah terjadi. Dia memberitahu bahwa polisi itu ingin menemui Jiang Chen karena mereka punya 100 kg narkoba untuk diedarkan. Besoknya, anak buah Jiang Chen menelpon polisi itu, dan mereka akan bertemu di bar dekat stasiun pada jam 9 malam. Geng Black Dragon terlihat 10 orang pada hari itu. Namun, ketika pihak detektif menyerang, ternyata di sana tidak ditemukan Jiang Chen. 장첸 어딨어? 장첸 어딨어? Ternyata Jiang Chen dengan anak buah yang lainnya pergi untuk menemukan Tuan Huang. Jiang Chen mengejar Tuan Huang sampai ke jalan raya, hingga Tuan Huang tertabrak mobil sehingga jalannya menjadi pelan. Kemudian Jiang Chen berusaha menusuk Tuan Huang dan mencekiknya. Ketika dihampiri oleh polisi, Jiang Chen melarikan diri. Hong Sok langsung menelpon Don Lee bahwa dia menemukan Jiang Chen di pusat daur ulang Garibong. Hong Sok ketahuan sedang memata-matai Jiang Chen dan Yang Tae. Jiang Chen berusaha menabrak Hong Sok namun dihantam oleh mobil Don Lee. Hong Sok dianiaya Jiang Chen, sedangkan Yang Tae dikalahkan oleh Don Lee. Jiang Chen masuk ke restoran tempat yang sering dikunjungi Don Lee. Ketika dia sedang menelpon untuk meminta dibawakan uang agar dia bisa pergi ke Cina, dia menemukan foto-foto Black Dragon yang diambil oleh warga. Jiang Chen menghabisi pemilik restoran itu dan juga Wong Oh. Don Lee langsung memanggil ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Wong Oh memberitahu bahwa Jiang Chen akan pergi ke Cina. Tuan Huang menemukan Tuan Kuak di mana dia adalah dalang dari geng Black Dragon. Anak buah Huang menyerang Tuan Kuak di basement, sedangkan Jiang Chen pergi ke bandara. Namun ketika dia selesai mengganti pakaiannya, di sana sudah ada Don Lee. Don Lee memberitahu kalau Jiang Chen tidak bisa terbang hari ini. Terjadilah perkelahian luar biasa antara Don Lee dan Jiang Chen. Setelah itu, Don Lee keluar lebih awal dari toilet bandara. Orang-orang heran melihat Don Lee berlumuran darah. Kemudian Kapten John banyak diwawancara dan Don Lee dicari oleh komisaris. Akhirnya kepolisian Gemchon, unit kejahatan barat, berhasil menangkap 30 gangster. Sekian dulu untuk review film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Film ini berlanjut pada film yang berjudul The Run Up. Untuk ceritanya akan kami bahas pada video selanjutnya. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru kami. 이게 뭔 일이야 이게?